Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada kita itu hanya dua hal. Mewariskan Islam sebagai agama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua adalah supaya Islam menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai kiamat. Kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Ketika Islam dibawakan dengan caci maki seperti itu, orang tidak akan tertarik kepada Islam. Apalagi ibu-ibunya nih. Ibu-ibu sekalian, ada temuan di Amerika, bukan di Amerika, ada temuan di Arab Saudi bahwa belakangan ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu justru meledaknya di Arab Saudi, Bu. Dan terutama kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Dina Ali Sahnun, Rahaf Al-Kunun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya memilih kabur dari Saudi karena tidak percaya dengan adanya Allah. Yang disebut dengan ateisme. Ini banyak ini. Nah, mengapa kalangan perempuan di sana itu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah? Karena agama di sana dibawakan sebagai sosok yang sangat menakutkan. Misal, kalau suaminya mau kawin lagi, kalau istrinya tidak setuju akan masuk neraka. Sehingga akhirnya banyak perempuan Saudi itu harus mengorbankan perasaannya untuk menerima suaminya nikah lagi atas nama agama. Korban-korban perasaan kalangan perempuan inilah kemudian yang mengubah cara pandang mereka terhadap agama dan juga kepada Allah, bahwa seolah-olah Allah ini diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut kepada manusia lain. Nah, perkara-perkara seperti inilah kemudian yang menjadi persoalan utama bagi kita, yang sebenarnya Nahdlatul Ulama sudah melewati ini semua. Bahwa keyakinan kita sebagai orang beragama adalah keyakinan yang paling benar, itu harus. Saya sebagai orang Nahdien, saya mengatakan tafsir-tafsir dari para ulama Nahdlatul Ulama itu menurut saya yang paling benar. Tapi saya tidak harus menyalah-nyalahkan tafsir orang lain dan keyakinan orang lain. Itu NU seperti itu. Nah, persoalannya belakangan ini kan ada banyak ajaran-ajaran yang justru mengkafir-kafirkan orang NU. Nah, ini masalahnya. NU sebenarnya sudah melewati itu. Ketika NU tahlilan, ketika NU ziarah kubur, ketika NU maulid, ini ahlul bid'ah ini. Ini zindik, ini fasik, dan kemudian dikafirkan. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian dari berbagai aksi terorisme di seluruh dunia. Ketika orang sudah cenderung mengkafir-kafirkan orang lain dan gelisah oleh berbagai perbedaan, maka orang itu akan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap siapapun yang berbeda. Paham ini bernama paham Wahabi Salafi. Apakah saya ngecap dengan ini? Saya punya data. Saya bekerja sebagai, Bapak Ibu sekalian, saya bekerja sebagai tenaga ahli di Mabes Polri. Saya sangat peduli dengan pencegahan terorisme. Dan setiap teroris yang ditangkap oleh Densus 88, saya hampir menemui semuanya. 2.141 orang yang ditangkap oleh Densus dari tahun 2000 sampai hari ini. 99,9% adalah orang yang memiliki paham Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan data ini. Kalau ada yang nggak percaya atau yang tidak suka, ketemu sama saya. Akan saya ketemukan dengan tahanan-tahanan teroris yang ada di penjara, ngobrol sendiri. Mengapa kok orang NU tidak pernah menjadi teroris? Karena kita diajari untuk tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita diajari untuk tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Tidak pernah. Kita ya hidup begini aja. Di sebelah kita ada orang yang berbeda, ya sudah kita bertetangga. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan yang bahkan
NU diajarkan untuk tetap legowo ketika ada orang yang menjelek-jelekan NU. Bahkan pada zaman Soekarno, Bapak Ibu sekalian, orang-orang NU itu justru yang dibantai oleh PKI pada zaman itu. Seorang barat Pak, namanya Phil Caruso, membuat satu kesimpulan besar bahwa NU di Indonesia ini adalah penentu dari arah Indonesia. Apa? Mengapa dia menjadi penentu? Karena satu-satunya ajaran ulama NU kepada kalangan Nahdien lah yang kemudian membuat kita itu legowo menerima berbagai perbedaan. Ini terbukti apa? Satu-satunya kelompok ulama NU lah yang menerima Pancasila pertama kali dari kelompok agama. Ulama-ulama NU lah yang menolak pemaksaan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia harus menggunakan hukum syariah. Negara-negara yang hari ini berkonflik tapi menggunakan hukum syariah tapi masih berperang satu sama lain, itu karena perbedaan pandangan soal syariah. Sudan hari ini masih berperang, Somalia masih berperang, Nigeria Utara masih berperang, padahal mereka menggunakan hukum syariah. Persoalannya hukum syariahnya yang belum ketemu titik temunya. Makanya perbedaan tafsir di dalam peluk agama ini tidak bisa dihindari. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diputuskan oleh para ulama bahwa kita tidak boleh menggunakan perspektif syariah sebagai hukum negara. Syariah boleh dianut oleh masing-masing orang atau kelompok, tapi dalam bernegara tetap menggunakan Pancasila. Pancasila inilah yang kemudian menjadi bejana dan menjadi keputusan bersama dari seluruh ulama, baik dari berbagai organisasi keagamaan maupun dari berbagai lintas keimanan dan kalangan nasionalis pada waktu itu. NU memutuskan kita harus melepaskan diri dari pragmatisme dan juga politik praktis. Kembali ke Hitoh 1926, kita lepaskan jubah-jubah politik itu karena politik ini berbahaya kalau sampai kemudian disuntikkan kepada kalangan Nahdien. Nah, satu abad NU kemarin dibuatlah satu fikih peradaban yang luar biasa, mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Dalam satu abad NU kemarin diputuskan bahwa umat Islam wabil khusus kalangan Nahdien harus menolak cita-cita khilafah. Mengapa kita harus menolak cita-cita khilafah ini? Karena cita-cita khilafah inilah Pak yang meracuni berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabatun Nusroh, Liwa'ut Tauhid, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Al-Zaitun, semua punya cita-cita politik. Kenapa? Kita diajak untuk kembali ke khilafah. Ini bikinan barat Pak, supaya orang Islam mundur jauh ke belakang. Mereka pinter Pak, orang barat ini ingin menguasai masa depan dengan memundurkan kita semua ke belakang. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang barat. Dan kemudian gerakan-gerakan khilafah ini disalurkan ke Indonesia, termasuk paham Wahabi Salafi oleh orang barat, dibiayai oleh orang barat, supaya apa? Semua supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun, supaya apa juga? Orang barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, hari ini kita diracuni, adik-adik kita ini yang masih kuliah, yang masih SMA, berusaha ditarik ke khilafah karena ini memang propagandanya barat, Pak. Apakah kita harus menyalahkan orang barat? Mereka memainkan kepentingannya, Pak. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri yang terlalu mudah dibodoh-bodohi. Kalau kalian ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan sejaya-jayanya. Ilmu kedokteran yang dipakai oleh berbagai dokter di seluruh dunia hari ini diawali dari pemikirannya Ibnu Sina tentang anatomi tubuh manusia.
tentang teori-teori kimia, teori oksidasi, teori fermentasi. Ini diketemukan oleh salah seorang pemikir Islam namanya Jabir Ibnu Hayyan yang dipakai sampai hari ini. Klasifikasi ordo tumbuh-tumbuhan dalam ilmu biologi, ini beracun, ini tidak, ini umbi-umbian, ini adalah pohon berbuah. Ditulis pertama kali oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam satu kitab namanya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang disebut dengan nabati. Angka 0 dalam matematika. Yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Kalau kita hari ini tidak mengenal angka 0 yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi, kita semua hanya mengenal angka 1 sampai 9. Tidak mengenal ribuan, ratusan, dan puluhan. Ini yang menciptakan orang Islam, Pak. Dan kita kemudian berjaya sejaya-jayanya. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi kemarin. Itu adalah hasil rumusan dua ilmuwan besar pada zamannya. Satu, seorang pendeta Kristen namanya Al-Ibri. Yang kemudian merumuskan bersama ahli kesehatan Islam pada abad ke-12 namanya Imam An-Nawawi. Ditulis dalam sebuah buku keilmuan yang disebut dengan Akhbari Moghulan. Ini Islam, Pak. Ketika orang Islam itu betul-betul mengenal ilmu pengetahuan, kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Orang Cina, orang Eropa, orang Asia Tengah datang semua ke Baghdad untuk merumuskan ilmu pengetahuan. Sehingga kita pernah melahirkan Al-Birri, Al-Biruni, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Tabrizi, Rumi. Itu semua yang kita lahirkan. Ilmu-ilmu Islam kemudian berkembang di Eropa dan menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kembali kita kepada ilmu pengetahuan, bukan politik. Kita gagal, Pak, dalam politik. Gagal kita dalam politik. Umat Islam pernah menguasai Eropa 600 tahun. Setelah ditumbangkan oleh kerajaan Kristen, apa yang terjadi? Seluruh orang Eropa yang beragama Islam dibaptis paksa menjadi Kristen, Pak. Pada akhirnya apa? Kalau agama itu dibawakan dengan kekuatan politik, maka nanti keimanan pun akan ikut kepada penakluk-penakluk berikutnya. Armenia pernah diislamkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman tumbang di Armenia, mereka berubah menjadi Kristen lagi, Pak. Keimanan itu pada akhirnya mengikuti penakluk-penakluk berikutnya. Nah, hari ini Nahdien yang sedang berkuasa, tanda kutip, di Indonesia. Jangan sampai kemudian kita ditaklukkan oleh penakluk berikutnya, lalu kita kemudian diwahabikan semua. Dan kita berperang satu sama lain. Sama seperti yang terjadi di Somalia, di Nigeria, atau di Suriah misalnya. Dan berbanggalah kita menjadi orang-orang Nahdien hari ini, karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh lagi termakan oleh berbagai isu-isu dan propaganda yang dikeluarkan oleh pihak manapun yang meminta kita untuk melawan negara. Tidak boleh. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri.